Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah 10 tahun bersama Hafiz Indonesia sampai tahun 2022. Kembali lagi dengan anak-anak yang hebat, anak-anak kalian Hafiz Indonesia yang luar biasa. Karena itu, ayo jangan lupa selalu mendukungkan acara kita Hafiz Indonesia. Ikut terus YouTube Nia, jangan lupa subscribe channel YouTube Hafiz Indonesia, like dan komen. Terima kasih, semoga berkah menjadi anak-anak kita semuanya Hafizah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di satu dekade Hafiz Indonesia 2022. Cinta Al-Quran. Kita akan menuju ke peserta kedua. Ini dia Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah, kemarin pas Haura pulang kamu sedih banget ya? Ya gak apa-apa lah, pisah sebentar nanti ketemuan lagi ya. Oke, makanya kamu kalau tidak mau pulang harus maksimal penampilannya. Yaudah, yuk siap-siap dulu, buka dulu maskernya. Peserta kedua kita, Fatimah 11 tahun, Jakarta, 10 juz hafalan Al-Qurannya. Apakah kamu sudah siap Fatimah? Insya Allah siap. Insya Allah Fatimah sudah siap. Silakan Kak Nabila. Fatimah, sambungkan ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhaqat wabala amriha wa kana 'aqibatu amriha khusra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'addallahu lahum 'adzaban syadida. Fattaqullaha ya ulil albab alladzina amanu. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Rasulan yatlu 'alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus solihati minadh dhulumati ilan nur. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Cukup? Baik. Dari ayat yang Fatimah baca tadi, sebut dan jelaskan 3 hukum nun sukun dan tanwin masing-masing satu. Azaban syadida. Hukumnya ikhfa haqiqi. Karena fathatain bertemu dengan huruf shin, dibaca dengan sama. Rasulan yatlu. Hukumnya idgham bi gunnah. Karena fathatain bertemu dengan huruf ya, dibaca dengan gunnah. ayatillahi mubayyinatil.
karena kasrotain bertemu dengan huruf lam. Hukumnya idgham bila gunnah. Dibaca tanpa dengung. Baik. Sebut dan jelaskan dua hukum mad selain mad tabi'i dari ayat yang kamu baca tadi. Rizqa mad iwad. Karena fathatain bertemu dengan alif yang diwakafkan. Fiha abada mad jaiz munfasil. Karena ada huruf mad yang bertemu dengan hamzah di lain kata. Panjangnya 4 sampai 5 harokat. Baik. Berapa jumlah huruf idhar halqi? Sebutkan hurufnya dan bacakan nazamnya. Idhar halqi hurufnya ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nazamnya. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق 6 رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. Nah, cukup. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Fatimah Jakarta. Ya, tantangan pertama sudah dilewati oleh Fatimah Jakarta peserta kedua kita. Karena Bila silakan Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fatimah hari ini bacaannya bagus ya, lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Tapi ada beberapa catatan yang ada. Yang pertama adalah ketika membaca Rasulan yatlu, ketika prakteknya atau menjelaskan tajwidnya itu idgham bi gunnah. Tapi Kak Nabila nggak dengar gunnahnya. Kalau Rasulan yatlu, lay berarti dia lam setelahnya ya tasydid. Ya, tapi ini kan tanwin. Rasulai, jadi arahkan angin itu bukan ke mulut, ya sebagian ke mulut, sebagian ke hidung supaya terdengar dengungnya. Coba kalau kita jepit hidung itu ada di sini ada getar Rasulai, lay. Coba. Rasulan yatlu. Nah, ini lebih bagus. Ini yang benar ya. Terus saya pertama kali mendengar, coba Kak Nabila ingin pastikan saja. Coba baca wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Jannatin tajri sama min tahtiha. Kan sama. Kenapa suara dengungnya beda? Kenapa yang satu terdengar agak tebal, yang satu terdengar tipis? Nah, jadi harus disamakan ya, karena hukumnya sama. Yang kedua, dari segi jelas penjelasan hukum nun sukun dan tanwin. Tadi agak ragu-ragu ketika Rasulan yatlu. Coba diperjelaskan lagi. Rasulan yatlu. Hukumnya adalah idgham bi gunnah. Karena fathatain bertemu dengan huruf ya. Dibaca dengan dengung. Dengung, ya. Coba terus yang tadi yang kedua, mubayyinatil liyukhrija. Tadi ayatillahi mubayyinatil liyukhrija. Mau yang mana? Ayatillahi. Ayatillahi. Ayatillahi itu ayati kasrah. Bukan tanwin. Yang satu lagi ayatillahi mubayyinatil. Mubayyinatil li. Makanya ketika kita menjelaskan hukum tajwid, ya, kita jelaskan hukum ayat apa yang berkaitan saja. Jangan sebutkan ayat dari pertama, nanti kita bingung mau yang mana, gitu ya. Tadi Fatimah sendiri bingung mau ayatillahi atau mubayyinatil liyukhrija, bingung. Mubayyinatil liyukhrija, coba jelaskan. Hukumnya dulu apa? Hukumnya idgham bila gunnah. Karena kasrotain bertemu dengan huruf lam. Dibaca tanpa dengung. Dibaca lebur tanpa dengung. Baik. Terus yang bagian mad, coba rizqa. Mad apa namanya? Mad iwad. Mad iwad. Karena fathatain bertemu dengan huruf
dengan alif yang diwakafkan. Ketika mad iwad itu bukan karena dia bertemu dengan alif, ya. Asalnya adalah rizqan. Alifnya kan nggak ada. Alifnya di mana? Nggak ada. Nah, asalnya kan rizqan. Nah, karena tanwin fathatain, ya kan, yang diwakafkan. Jadi harus bertemu dengan alif, ya. Karena dia otomatis akan berubah menjadi alif mad tabi'i, ya. Itu namanya mad iwad. Jadi tanwin itu digantikan menjadi mad iwad atau mad tabi'i 2 harakat, ya. Jadi bukan karena ada alifnya, dia otomatis akan berubah jadi alif, ya. Kurang tepat tadi jawabannya. Panjang harakatnya tadi dibaca berapa harakat? 2. 2 harakat. Terus di mad jaiz munfasil, coba dijelaskan kembali. Fiha abada. Dijelaskan. Hukumnya mad jaiz munfasil karena ada huruf mad yang bertemu dengan hamzah di lain kata. Terus Panjangnya 4 sampai 5 harokat. ya, 4 bukan sampai, 4 atau 5 harakat. Jadi kalau kita 4 sampai 5 harakat berarti 4,5 boleh. iya, 4,5 boleh. Nah, jadi 4 atau 5 harakat, ya. Jadi memang Kak Irfan dalam pembahasan ilmu tajwid ini kita harus detail. Kan huruf-huruf itu banyak. Ya. Jadi kalau kita mau ingin menjelaskan hukum tajwid atau misalnya nanti kalau Fatimah sudah menjadi guru insya Allah dan banyak muridnya, coba kalau misalnya fiha abada, terus kita tidak detail yang mana huruf madnya, kan baru dijelaskan ada alif, oh berarti alif mad yang ini, yang setelahnya ada hamzah, oh yang itu, gitu. Karena dalam satu kosakata kadang-kadang huruf yang sama itu banyak. Gitu. Jadi kita harus lebih detail dan ini kita mengajarkan anak-anak kita kenapa harus kita belajar ilmu tajwid, karena supaya ketika kita membaca Al-Qur'an kita memperhatikan juga, jangan hanya sekedar menghafal saja tanpa memperhatikan huruf-huruf yang ada dalam Al-Qur'an, seperti itu. Terima kasih, tepuk tangan untuk ilmu dan masukan dari Kak Nabila untuk Fatimah. Syekh Husain Jaber, silakan. Fatimah, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi kok lemes? Iya, itu yang saya carikan. Tadi Alhamdulillah mulai baca sudah bagus. Bacaannya tadi bagus sekali. Tapi begitu soal hukum tajwid, lama banget. Kok bingung mau cari hukum yang mana? Padahal banyak. Dan penjelasan hukumnya kurang. Jadi Fatimah hari ini segi bacaannya mantap, nazamnya luar biasa, tapi menjelaskan hukum tajwid yang perlu difokuskan lagi. Terima kasih Syekh, alhamdulillah. Tinggal dimantapkan lagi ilmu tajwidnya ya, secara teorinya ya. Karena kalau praktek sih sebetulnya bisa sebetulnya. Abi? Fatimah sudah pernah belajar teori tajwid enggak? Sebelum ini? Sebelum di asrama Hafiz Indonesia di karantina, sudah pernah belajar sebelumnya? Pernah, tapi belum pakai jelaskan gitu. Ya, belum sampai detail. Jadi ilmu ada 2 Fatimah. Ada yang teori, ada yang praktek. Tadi Syekh dan Kak Nabilah telah tahu bahwa kamu ketika membaca Quran, kamu bagus. Prakteknya bagus. Nah, setelah itu dites teorinya. Kamu ngerti enggak kenapa ini kok dengung, kenapa ini kok dibaca panjang, semua itu hanya teorinya. Namun itu penting. Kenapa? Karena kalau tidak punya teori, kamu tidak punya rasa percaya diri untuk menjelaskannya. Nah, itulah pentingnya pelajaran hari ini. Kepada Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada, ayo anak-anak kita selain mereka diajarkan membaca Quran, mereka juga hendaklah diajarkan mempelajari teori. Para ulama terdahulu saking pentingnya teori sampai-sampai mereka membuat matan namanya. Nah, matan ini ada 2, ada yang berupa narasi, ringkasan, ada yang berupa nadhaman. Nah, tadi ilmu yang kamu atau nadhaman yang kamu hafalkan tadi itu namanya nadhaman ilmu tajwid, untuk mudah menghafal jumlah huruf, untuk mudah menjelaskan hukum, itu semua dalam rangka menjaga teori. Sehingga mereka itu bukan hanya bisa mengamalkannya dalam baca Quran, tapi juga mereka bisa menjelaskannya secara teoritis. Ini tujuan
program ini sebetulnya Kak Irfan. Jadi jangan sampai ada yang ngomong bahwa yang penting kan prakteknya. Ya, tidak ya. Iya. Prakteknya harus, teorinya pun harus tahu, betul ya? Iya. Oke, terima kasih Abi. Boleh tepuk tangan untuk Dewan Juri kita yang sudah memberikan masukan kepada peserta kita, Fatimah. Fatimah, masih ada satu tantangan lagi. Harus jauh lebih bagus dari sekarang ya. Oke, kita kembali sesaat lagi dengan peserta berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Satu Dekade Hafiz Indonesia 2022.